Oke, Shalom. Selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi malam hari ini. Sebentar kita akan bergabung bersama-sama dengan Pastor Sukirno Taryadi dari GPI Putra, Jakarta. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, seorang gembala, juga seorang psikologis ya. Dan malam hari ini kita akan membahas dalam Parable Series salah satu perumpamaan Yesus yang bisa dibilang yang paling sulit untuk dimengerti oleh kebanyakan orang, ya, yaitu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, di sini kita akan belajar nanti, kita akan lihat sama-sama kira-kira maksudnya apa ini semuanya, ya, para parables ini, perumpamaan ini, kita akan lihat nanti, ya. Kita masih menunggu Pastor Sukirno Taryadi untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Oke. Oke. Sebentar kita akan sambut bersama-sama Pak Sukirno Taryadi. Hai. Selamat malam. Shalom Pak Sukirno. Shalom. Bagaimana suara saya? Jelas, sangat-sangat clear. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini satu minggu ini kita ketemu 3 kali, Pak. Tapi di dalam ruang virtual semuanya ini ya. Ya, apa boleh buat? Ya, Iya, yang terbaik apa bisanya. Oke. Pak, kita boleh berdoa dulu malam hari ini ya, sebelum kita ngomong-ngomong lebih lanjut. Iya, Ya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, bersyukur malam hari ini kami mau bincang-bincang firman-Mu, biar Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Pak Sukir, malam hari ini kita, oke. 1 menit. Ya. Wow, lihat koleksi bukunya Pak Sukirno di belakang itu, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Luar biasa, lengkap dari berbagai macam genre di sana itu. Supaya lebih jelas, saya pakai headset. Headset. Koleksinya lengkap ya Pak, bukunya ya. Banyak banget di belakang Ya. itu. Oh, apa namanya? Nggak sebanyak yang itu tuh, yang apa? Ini, oke, masih ada satu lagi lebih gede dari ini. Itu lagi. Ini apa Pak? Ini kamar studi, kamar belajar atau perpustakaan pribadi ini? Ini sebenarnya di kamar tidur saya nih. Oh, begitu. Jadi pemandangannya buku ya, Pak? Iya, Tidur lihat buku. Anytime tengah malam bangun pun tetap bisa. Oh, Begitu oke. maksudnya. Iya. Nah, ini clear, Pak. Lebih jelas ini, Pak. Oke, ya, sip, lebih jelas ya. Oke. Iya, oke, iya. Nah, Pak Sukirno, malam hari ini kita mau bincang-bincang nih tentang salah satu perumpamaan Yesus yang katanya orang ini salah satu yang paling sulit untuk dimengerti nih. Paling sulit untuk dipahami nih di Lukas pasal 16 ini soal bendahara yang tidak jujur ini, Pak. Tentu saya percaya semuanya sudah pernah baca ayat ini. Tapi yang lebih membingungkan lagi itu justru apa yang Yesus katakan nih di ayat yang ke-8 itu, 8 dan 9. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Sudah tidak jujur malah dipuji karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, nah ini hal yang kedua yang bikin orang banyak bingung ini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah yang abadi. Nah, Pak Sukirno, ini ini perumpamaan bagi banyak orang sulit. Dan ini juga kita bahas di situasi yang sulit seperti ini. Ya. Menurut Pak Sukirno, bagaimana Pak tentang ayat-ayat ini, Pak, tentang perikop ini? Ya, jadi memang ada beberapa perumpamaan Tuhan Yesus yang memang sulit. Kalau di Lukas ini dianggap sebagai yang paling sulit lah ya. Kalau di Matius kita tahu tuh, yang Matius 21 itu yang kebun anggur itu ya. Ya. Oke, orang kerja dari pagi, kerja seharian sama yang kerja 5 menit gajinya sama aja tuh. Oke. Ya. Itu juga salah satu yang
yang sulit sekali untuk dipahami ya. Jadi saya rasa cerita ini sulit dipahami karena menjadi masalah buat kita. Masalahnya itu apa? Oke, bendaharanya tidak jujur. Ya. Nah, bendahara kriteria kan satu kan jujur. Ya kan? Ya, Bendahara ya, itu yang dicari apa sih? Nomor satu pasti jujur dulu. ya, Bukan pasti. yang lain, bukannya cakepnya, pinternya, sekolahnya. Jujur dulu nomor satu. Ya. Nah, dalam cerita ini ya gitu, dia sudah nggak jujur, dia itu justru dipuji ya, dan kelihatannya seolah-olah Tuhan Yesus itu menjadikan ini, mengangkat si bendahara sebagai teladan buat kita semua. Kesannya tuh yang salah itu kayaknya dibenarkan, yang benar disuruh ikut yang salah tuh. Contoh lah ya, dalam satu acara pesta di sekolahan ya, akhir tahun. Okay. Terus kemudian ada penghargaan nih. Panggillah yang dapat penghargaan murid teladan, yaitu yang paling. Ya, rupanya agak terputus, Pak. Oke, ya. Murid tadi. Putus. Murid teladan tadi, Oke, Pak. jadi ini ada pesta di akhir tahun ajaran di sekolahan. Oke. Ada penghargaan kepada siswa teladan. Nah, yang dipilih justru yang paling sering bolos, yang nggak pernah bikin PR, yang paling sering gangguin anak lain. Oke. Itu yang dikasih piala penghargaan dan bilang tirulah dia. Kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, jadi sekarang bayangin anak-anak lain tuh, wah, ternyata selama ini saya baik-baik, ternyata nggak ada gunanya ini. Okay? Lalu kemudian minggu berikutnya itu sekolah diserbu oleh para orang tua murid. Ya. Sementara kita merasa begini, di kitab suci diajar jelas sekali. Kita ini tanggalkan manusia lama kita lah ya. Kita sekarang manusia baru. Ya, hidup benar, hidup jujur, tanggalkan dosa, jangan nyolong. Dan semua ini kesannya kayaknya hilang semua. Oke? Ini dipuji. Oke? Nah, tapi menurut saya begini nih, adalah penting kita mengajukan dua pertanyaan di sini. Nomor satu, siapa yang muji? Oke. Nomor dua, apanya yang dipuji? Siapa yang muji? Kayak cerita tadi jelas sekali, yang muji itu bosnya. Oke. Ya, bosnya yang muji loh. Ya, bosnya itu bukan Tuhan Yesus. Bosnya yang muji. Ya. Bosnya yang muji, bilang, wah ini lihai ini. Ya, istilah kita zaman sekarang ya, ini lihai. Oke. Jadi beberapa komentator mengatakan, bosnya kayaknya juga sama lihainya. Jadi anak bos kayak gini, wah ini lihai ini. Oke. Tabur tuai dia. Nah, jadi bosnya yang muji. Ya. Tabur tuai. Iya, tabur tuai. Jadi bosnya yang muji, oke? Oke. Nah, tapi orang bisa mengatakan ya Tuhan Yesus juga memuji dia, betul. Nah, makanya kita mesti bertanya nih ya, apanya yang dipuji? Oke? Yang dipuji itu bukan nyolongnya, sama sekali bukan. Ya, ini perlu kita perhatikan ya. Sama seperti orang mempermasalahkan, kenapa dia kabus? Rahab itu dijadikan contoh. Ya kan? Nah, dijadikan contoh nih, iman dengan perbuatan. Sekali lagi, wah ini sudah hidupnya nggak benar, dia nipu lagi kok dijadikan sebagai teladan. Yang dijadikan teladan bukan soal dia hidupnya nggak benar sama bohongnya, tapi soal bahwa dia ini sekalipun nggak pernah mengalami pengalaman dengan Tuhannya orang Israel, tapi dia bisa percaya. Dan dia bertindak sudah imannya. Nah, jadi di sini ini yang dipuji ini apa? Oke. Sama sekali bukan soal dia makan uang bosnya, bukan. Yang dipuji ini justru adalah wisdom-nya itu ya. Ini orang ini adalah seseorang yang punya suatu hikmat tersendiri ya, yang bisa kita pelajari ya. Kan dia melakukan ini, nyolong duit bosnya dengan pemikiran begini. Kalau saya dipecat nih sampai akhir bulan nih kerjaan saya habis, pasti orang-orang saya tolong ini bakal ngasih saya kerjaan. Ya, belum tentu loh. Belum ada jaminan. Dia cuma berharap lah, mudah-mudahan. Belum tentu. Okay. Jadi yang dipuji adalah bijaksananya, karena itu katanya jelas phronimos. Yang dipuji ini bijaknya dia, oke? Ya. Nah, kata phronimos ini juga dipakai ketika Tuhan Yesus ngajar kita cerdik seperti ular. Nah, kata cerdik itu, nah di sini sama nih, oke? Ya, phronimos juga, ya. Nah, terus kemudian di Matius 7 ayat 24, yaitu tentang orang yang mendirikan rumah itu. Kan yang satu bodoh, satu bijak. Nah, bijak itu phronimos.
Ya. Hmm. Nah, jadi orang dunia katanya itu lebih pintar, lebih bijak daripada anak-anak terang. Ya. Nah, orang dunia ini tidak selalu konotasi berarti orang jahat ya. Bukan ya. Tapi orang yang hanya memperhatikan kehidupan di dunia ini saja. Nggak pernah mikirin surga lah ya. Orang anggap dunia itu segala-galanya. Bisa saja Kristen, bisa Kristen demikian juga. Ada. Bisa juga non-Kristen. Ya. Tapi saya punya dengar satu cerita yang menurut saya rada lucu tapi menyedihkan. Teman saya pergi ke London. Okay. Nah, di London itu, dia itu ketemu dengan satu anak orang Indonesia. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, Pak. Tadi sampai di London, Pak. Ada teman sampai ke London, Pak. Ya, ada teman ke London ya. Jadi dia ketemulah dengan satu anak muda, baru lulus SMA, lagi kuliah di London. Si anak ini, mahasiswa ini, ngomong sama teman saya, bilang begini, Om, saya kaget loh Om, ternyata ya, di sekolah itu ada anak pinter banget, tapi orang Buddha. Jadi dia heran, kenapa orang Buddha kok ada yang pinter? Lalu kemudian ketika diselidiki, ternyata gurunya ketika di SMA itu sekolah yang sangat rohani lah ya, yang kasih tahu sama dia, di dunia ini yang pinter cuma orang Kristen. Oke? Karena orang Kristen itulah yang punya hikmat. Di luar kita nggak ada hikmat. Jadi ketika dia menemukan ini orang pinter banget, bagi dia itu shock. Kok bisa? Buddha kok pinter ya? Belum tahu aja dia. Ateis saja banyak pinter. Ya. Nah, jadi saya tekankan sekali apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. All truth is God's truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Setan nggak punya kebenaran. Ya, asal kita menemukan kebenaran, kita tahu sumbernya dari Allah itu. Nggak mungkin dari yang lain. Jadi maksudnya begini. Kita ini bisa belajar dari mana-mana aja. Ya. Kecuali satu hal kita nggak usah belajar. Soal keselamatan. Itu kita balik ngajar. Ya. Tapi kalau soal handle duit, ini kan bicara handle duit nih. Ya kan? Ya. Kalau bicara handle duit, berapa banyak orang Kristen ngedarin tuh videonya Jack Ma? Ya nggak? Oke? Jack Ma ngajarin. Gimana caranya menghadapi kegagalan? Ya gimana caranya kamu kalau kaya atau nggak kaya? Itu kan kita sebenarnya paling enggak. Sebenarnya sudah lakukan ini. Oke? Ya, kita tunggu sambungan internetnya. Sampai di Jack Ma, Pak. Oke. Begitu ya. Jadi, oke. Nah, sekarang begini. Kita mesti bicara bijaknya dia apa? Bijaknya dia ini apa nih? Si bendahara tadi itu. Bijaknya, menurut saya nih, paling nggak satu. Dia memikirkan dan mempersiapkan masa depan. Masa depan, ya. Ya, itu wise. Dia mikir nih, ntar kalau gini nih, saya mesti ngapain? Ya. Sebelum di PHK beneran, waktunya PHK, kan dia masih disuruh PHK, dikasih waktu lagi. Sebelum nanti pada hari hanya, saya mesti ngapain? Nah, beberapa orang Kristen kan tidak sepakat dengan perencanaan. Ya toh? Alasannya, contoh, kita hidup mengalir saja. Ya. Kedaulatan Allah. Nah, saya selalu, ya, kita mengalir aja. Ya, nggak usah mikirin hari depan, mengalir saja. Saya bilang mengalir itu bagus kalau kita lagi menyembah Tuhan. Ya, tadi sampai di menyembah. Saya bilang yang namanya mengalir itu mengalir itu jangan mengalir ketika bangun rumah ya. Oke. Ya. Bangun rumah. Kita nanya, modelnya kayak apa? Mengalir aja. Oke. Itu satu M jadi 3M. Nanti mengalir aja. Ya. Oke.
Jangan mau, gitu. Ya. Lalu ada yang bilang gini, kita nggak usah bikin planning masa depan karena Tuhan Yesus mengatakan kesusahan sehari cukup buat sehari. Ya. Jadi hari besok ada kesusahannya lah. Kesusahannya Ya. sendiri. Nah, ya. Tetapi Tuhan Yesus itu kan bukan mengatakan nggak boleh bikin planning. Dia cuma bilang nggak boleh khawatir. Tolong jangan disamain. Ya. Orang bisa bikin planning kok tanpa khawatir kok. Ya. Besok saya mesti gimana, besok mesti gimana. Ya, it's okay loh, nggak apa-apa loh. Ya, menurut saya. Ya. Dan saya punya argumentasi mengatakan bahwa Allah kita itu Allah yang punya planning. Of course, ya. Iya, ya, ketika dia menciptakan alam semesta, ciptakan langit dan bumi, itu kelihatan sekali ada planningnya. Ya. Ya, pasti, Pak. Ya. Ya, Allah kita adalah Allah yang punya planning, Pak. Ya, ketika dia menciptakan alam semesta, dia pakai planning loh. Apa yang terjadi kalau dia ciptakan manusia pada hari pertama? Semua kita kemana-mana berenang kan, Pak? Betul nggak? Oh iya, daratannya belum ada. Kita kemana-mana berenang. Kita jadi ikan akhirnya. Kan begitu. Jadi dia menciptakan dulu tempatnya, baru kemudian mengisi terakhir semua udah ready, baru kita nongol. Kan begitu. Itu planning itu, planning. Gitu. Betul, Tuhan betul, Yesus Pak. itu, ya, Tuhan Yesus planning. Dia datang aja katanya menunggu waktu yang tepat. Itu kan planning. Yes. Galatia 4 ayat 4 kan? Ya toh? Roh Kudus itu planning. Ya kan? Memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Itu planning. Jadi saya tidak melihat kenapa kita nggak boleh bikin planning dan perencanaan. Ya. Untuk supaya kita bisa bersiap untuk berbagai hal. Saya kasih contoh dalam konteks zaman ini ya, Pak Antoni ya. Saya punya keyakinan yang besar sekali bahwa habis COVID ini nih, bakal ada COVID berikut. Ya kan? Bisa ada tuh. Alkitab juga sudah ngomong, Pak ya. Oke. Karena Alkitab juga sudah ngomong ya, Pak Kirno ya, bahwa di masa-masa akhir ini akan muncul masa-masa yang sukar di akhir zaman ini ya. Iya. Dan saya rasa kita orang percaya itu perlu juga punya semacam pembelajaran dari sekarang ini loh, Pak. Dari sekarang ini saya belajar banyak hal tentang bagaimana nanti ke depannya apa yang terjadi. Ketika umpama ada COVID jilid 2 gitu loh, setelah yang satu ini berlalu berapa tahun lagi, kejadian lagi, saya perlu belajar dan kemudian saya perlu mempersiapkan diri kalau terjadi lagi. Ya. Jadi dan menurut saya juga Tuhan itu punya rencana buat kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ya. Nah, jadi satu ya, orang ini dipuji dibilang bijak karena dia itu bikin planning untuk masa depan, untuk hidupnya. Yang saya rasa sekarang pun kita semua perlu memikirkan hal demikian lah ya. Nah, saya rasa juga menarik karena kesannya Tuhan Yesus mengatakan kamu tiru dia dalam soal ini nih. Dia memanfaatkan uang. Nah, adalah penting menurut saya kita memanfaatkan uang. Mempergunakan uang. Ya. Dan memiliki uang. Bukan dimiliki oleh uang. Bukan dimanfaatkan oleh uang. Ya toh? Bukan kemudian kita terikat oleh uang. Ya. Nah, uang itu dipakai. Oke. Dalam case ini, dipakai buat beli teman. Nah, itu bisa bikin heboh lagi tuh. Kenapa? Wah, gila. Ini beli teman, pakai duit beli teman. Prinsipnya persahabatan itu harus tulus. Ya toh? Ini sekarang pakai duit beli teman. Tapi sekarang gini loh. Coba lihat kenyataan hidup. Coba bedakan antara orang royal sama orang kikir. Yang mana yang punya banyak teman? Ya toh? Orang royal. Ya. Orang royal. Orang kikir nggak ada temannya. Oh, berarti temannya maunya duit aja dong. Enggak, bukan begitu. Ya.
Berarti cuma orang kaya yang bisa punya teman. Bukan begitu, itu salah paham. Begini, pertemanan adalah soal orang berbagi hidup. Ya, soal berbagi hidup. Nah, orang kikir nggak akan pernah mau bagi apa aja. Apalagi bagi hidup. Apa juga dia nggak mau bagi, dia maunya terima. Nah, orang royal akan berbagi sekalipun nggak ada duit. Ya, dia bisa berbagi hal yang lain karena dia murah hati. Jadi pertemanan itu bukan soal siapa yang punya duit, tapi siapa yang murah hati. Nah, dan siapa yang kikir. Jadi bisa aja ada orang kaya, tapi kikir. Kan ada itu. Ya, ada. Nah, jadi paling tidak begini loh. Kita ini diminta di sini, jadi orang itu murah hati. Ya. Kira murah hati. Manfaatkanlah uang. Ya. Manfaatkan uang. Uang mesti dimanfaatkan lah, ya. Tergantung tujuannya sekarang, Pak, ya. Tergantung tujuannya. Ya. Dan menurut saya cerita ini brilian. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalian tiru dia, ya. Cari teman pakai mamon, ya. Dan dia mengatakan kalimat yang sulit sekali untuk dipahami. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi di bagian mana tidak jujurnya mamon? Ya. Nah, tidak jujurnya mamon itu menurut saya ada 3 kemungkinan. Nomor 1, cara dapetin duitnya nggak benar. Ya. Nomor 2, duitnya dapatnya dengan cara benar, tapi mau dipakai untuk hal yang nggak benar. Ya. Tapi ada yang ketiga, bahwa dalam naturnya uang sendiri itu ada suatu kekuatan yang bisa bikin orang jadi nggak benar. Ya. Dalam dirinya naturnya uang sendiri itu ada kecenderungan bisa bikin orang jadi nggak benar. Potensi itu ada. Menurut saya itu yang dimaksud nomor 3 itu. Ya. Sebab kita tahu lah ya. Bukan bicara tentang soal cinta uang toh. Tapi orang kalau punya banyak uang itu cenderung sombong, betul nggak? Saya ngomong gini, saya punya banyak teman yang punya duit tapi rendah hati loh. Tapi saya lebih banyak melihat orang-orang yang makin punya duit, gayanya itu langsung beda. Ya. Kecenderungan manusia, Pak. Langsung. Kecenderungan manusia, betul. Kecenderungan manusia itu. Ya. Langsung kepalanya pun angkatnya juga beda. Oke. Ya. Jalannya pun langsung beda ya. Tangannya pun lenggangannya udah langsung beda. Oke. Begitu, ya. Nah, jadi kalau demikian nasihat Tuhan Yesus ini itu pentingnya itu di mana? Menurut saya itu dia menjadi beda sekali nasihat Tuhan Yesus soal duit ini, manfaatin duit ini dengan segala ajaran dan ilmu dunia. Ya. Karena ada 2 kata ini, kemah abadi. Nah, kemah abadi ini yang membuat perbedaan semuanya itu. Ya. Pakailah uang, ya, untuk nanti katanya supaya saat uang itu nggak bisa menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ya. Iya. Jadi tentu pertanyaan penting adalah di sini. Kapan sih mamon itu nggak bisa menolong lagi? Simple. Ketika kita mati. Oh iya, pada saat kita mati, uang mau ngapain buat kita? Nggak ada sama sekali, kita tinggalin aja. Jadi saat saat saya sakit, mamon itu justru menolong. Ya. Saat saya tua, mamon menolong. Tapi saat saya mati, mamon nggak ada menolong. Jadi pakailah uang, sehingga pada saat kamu nanti meninggal, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, lalu beberapa orang mengartikan, wah kalau gitu uang membeli keselamatan ya. Bukan. Kamu disambut istilahnya. Kamu disambut. Itu lebih tepat tuh menurut saya terjemahnya adalah, kamu disambut di dalam kemah abadi. Jadi di kemah abadi surga itu, ada yang nyambut kita. Siapa yang nyambut? Teman-teman kita itu, yang kita dapat dengan memakai mamon itu. Itu yang bilang, waduh Pak Antoni, mau kasih tahu sama Bapak. Bapak nggak kenal saya. Tapi karena sudah di surga, saya tahu. Saya ini dulu di pulau mana, di desa mana gitu, kemudian suatu hari datang penginjil. Nah, Bapak yang kirim tuh. Ya, Bapak yang itu tuh. Itu orang nginjil ke saya bertobat. Saya kemudian meninggal.
masuk sorga, Pak. Saya nunggu Bapak udah lama banget. Bapak nggak nongol-nongol di sorga, ya toh, umur panjang. Nah, jadi dia mengatakan bahwa, ya ini ada lagi nih teman-teman kita nih. Yang karena Anda punya uang, dikasihkan kepada misionaris. Misionaris ke kampung saya. Saya terima Yesus, saya sekarang ada di sorga. Karena Anda punya duit. Nah, itu tuh. Jadi intinya apa? Intinya simpel sekali. Saudara sekalian, dukunglah penginjilan. Itu saja. Ya, ada berkat dari Tuhan, dukunglah penginjilan. Ya, mari kita bukan bikin gereja penuh, tapi bikin sorga penuh. Jadi uang harus dipakai untuk maksud-maksud kerajaan Allah, Pak ya. Dan yang terpenting adalah keselamatan jiwa-jiwa ya. Betul, itu harus menjadi kita punya goalnya kita itu tuh. Ketika diberkati oleh Tuhan. Goal kita adalah keselamatan jiwa-jiwa. Karena sekarang ini banyak disorientasi. Orang kadang terutama tadi pegang uang banyak terus mulai buat aneh-aneh di luar begitu ya. Mulai lupa tujuannya apa dia terima berkat itu. Ya betul, itu langsung jadi udah pikirannya aneh-aneh, mau beli ini, mau beli itu gitu. Ya nggak salah sih kalau untuk itu ya, untuk mungkin untuk keluarga, untuk ini, tapi lebih daripada sekedar kebutuhan keluarga, kebutuhan di dunia ini, ada maksud kerajaan Allah yang harus kita lihat. Ya, saya setuju. Mestinya demikian. Iya. Pak, ini saya teringat ini, Pak, pengalaman saya pribadi ya. Jadi untuk mempergunakan mamon untuk kerajaan Allah ini tidak harus menunggu kita punya uang banyak dulu atau jadi kaya dulu. Pertanyaannya bagaimana kalau seumur hidup kita nggak pernah kaya, begitu kan ya? Apakah kita menggunakan? Saya tiba teringat nih Pak Gero, waktu saya masih pertama kali bertobat, waktu masih SMP kelas 2 itu ya. Tiba-tiba waktu itu entah bagaimana saya itu tiba-tiba dapat satu brosur dari Open Doors Ministry. Itu dan kemudian ya masih SMP kelas 2 masih dapat dari orang tua kan ya. Tapi tiba-tiba hati saya waktu itu dipenuhi, apalagi baru bertobat pertama kali. Saya sisihkan uang jajan itu, kemudian saya waktu itu kirim, Mbak. Ya, kirim waktu itu masih pakai amplop biasa begitu ya, zaman itu. Saya kalau saya nggak salah satu bulan tuh 10.000 cuma ya, 10.000 tuh saya kirim, saya sisihkan. Untuk apa? Karena saya lihat di sana Open Doors, mereka selundupkan Alkitab ke Tiongkok, Cina daratan sana. Nah, itu berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun dan kemudian saya itu tergelitik Pak tiba-tiba. Ya, ini apa gunanya sih anak SMP begini ya, uang kecil begitu, apa gunanya untuk miliaran orang Iya. Lalu iseng-iseng saya itu coba tulis surat, saya pengen tanya, apa sih guna uang saya ini, apa sih gunanya uang kecil begini? Bisa berguna apa untuk di sana begitu. Nah, kemudian tiba-tiba ternyata surat itu dibalas, dimasukkan ke artikel mereka. Wow. Di artikel mereka, artikel nasional mereka, dan mereka jawab di sana. Tentu nama saya disamarkan, kemudian dijawab di sana bahwa tidak akan Anda ketahui dengan waktu itu Pak ya, dengan zaman itu ya, dengan 10.000 rupiah itu sudah jadi satu Alkitab Perjanjian Baru dengan kualitas yang rendah, memang kertasnya maksudnya yang rendah, tapi ini kemudian akan di-packing dan diselundupkan masuk ke Cina daratan oleh para misionaris yang ada di Hong Kong waktu itu. Di sana saya baru sadar, Pak, wow, ternyata selama ini 10.000 yang saya kasih selama hampir 1-2 tahun itu sudah jadi Alkitab, dan Alkitab itu entah siapa yang terima di sana, dan pasti ada orang yang banyak diselamatkan di sana ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi memang betul. Saya pikir ya. Silakan, kita punya arah ya. Kita punya arah itu mesti kepada keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Sekali lagi bukan bikin gereja penuh, tapi bikin surga penuh. Ya. Kita ingin lakukan itu semua. Ya, karena itu apapun yang kita miliki, sumber daya yang ada di kita, itu kita mesti arahkan kepada hal yang sifatnya demikian. Ya. Gitu. Ya, jadi berarti dalam cerita perikop ini uang dan kerajaan Allah itu hubungannya begitu dekat, Pak ya, terutama juga tentang manusianya. Ya. Berarti hubungannya sangat dekat ini ya. Nah, bagaimana Pak kita harus memperlakukan ini, karena Alkitab juga ngomong tadi, Pak Kino sempat ucapkan ya 1 Timotius 6 tadi bahwa akar segala kejahatan itu cinta uang, tapi
Ya. Bagaimana manusia kan kita dalam kondisi masa sulit ini, Pak. Kondisi-kondisi seperti ini orang lebih banyak berpikir untuk dirinya, kebutuhannya, ya kan? Karena semuanya terjepit masalah keuangan. Gereja juga waktu bilangan Research Center itu mengeluarkan sebuah hasil penelitian bahwa pendapatan gereja itu juga rata-rata menurun sampai 60%. Rata-rata menurun. Ya. Ini masa-masa sulit. Iya, masa-masa sulit buat kita semuanya, buat gereja, buat orang-orang, semua orang. Nah, bagaimana kita masih bisa untuk mengimplementasikan ayat pesan dari perikop ini, Pak, di masa-masa sulit seperti ini? Saya rasa adalah penting dalam masa begini ya, kita belajar sesuatu. Kita belajar bahwa ternyata kita bisa hidup tanpa perlu hal tertentu. Ya nggak? Kita ternyata bisa hidup tanpa kopi yang harganya 50.000 satu cangkir. Ya, ternyata bisa loh, ternyata bisa. Ya toh? Ternyata kita bisa loh hidup dengan yang begini, yang selama ini kita pikir, wah saya nggak bisa kalau nggak ada ini itu, ternyata bisa. Maksud saya, sebenarnya kebutuhan hidup kita nggak gede-gede amat. Kalau saya bilang yang mahal itu hidup gaya hidup, ya gayanya itu, ya bukan hidupnya itu. Jadi dengan demikian pada masa-masa sekarang ini, sebagian besar orang mengalami penurunan pendapatan. Ya. Sebagian besar, nggak semua loh. Saya dengar banyak cerita loh, orang-orang yang bilang, wih, luar biasa masa sekarang ini. Target naik dan lain sebagainya. Saya baru dengar cerita seorang pengusaha, kira-kira 2 jam lalu. Dia mengatakan bahwa, ini dengan tahun lalu, masih ya, nggak banyak penurunan. Nah, jadi, tapi bagaimana dengan orang-orang yang menurun? Maka saya mengatakan otomatis gaya hidup kita, kalau diturunkan juga, maka pengeluaran kita otomatis juga akan turun. Ya. Nah, tapi dalam suatu situasi krisis, biasanya orang akan cenderung itu pemikirannya adalah bertahan, survive. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini sampai berapa lama. Ya, toh? Ya. Nah, tentu kabar bagusnya, tadi saya bicara dengan seorang pengusaha yang kelas kakap lah ya, yang jelas mengatakan bahwa dari segi ekonomi, kayaknya masa terburuk sudah lewat. Ya. Ini sudah mulai agak membaik lah ya, terutama semenjak bulan Juni Juli, dan kita berharap situasi membaik tentu tanpa mengorbankan keselamatan ya dan kesehatan ya. Nah, jadi adalah penting anak tua menyadari, karena saya punya pengeluaran yang nggak esensial itu nggak saya lakukan, saya nggak nonton ya toh, saya nggak pergi jalan-jalan. Ternyata kita nggak harus tiap tahun pergi ke Korea loh, ya toh, atau kemana kayak gitu, nggak usah jalan-jalan maksud saya. Ternyata hidup juga, ya kan. Nah, jadi kalau sudah demikian, maka menurut saya fokus kita tetap kepada kerajaan Allah itu, komitmen itu bisa tetap dilakukan dengan memperhatikan hal tersebut. Karena pengeluaran saya berkurang, barangkali untuk mendukung pekerjaan Tuhan, terutama tadi yang kita tekankan tadi itu. Soal jiwa-jiwa itu tetap kita bisa lakukan. Ya. Contoh ya begini. Selama bertahun-tahun saya mendukung pelayanan di pedesaan, di pedalaman dan sebagainya. Hamba Tuhan di sana itu. Yang kebutuhan mereka itu sebenarnya nggak besar-besar amat dibandingkan dengan kita di kota. Apa yang kita sekali makan itu habis, buat mereka itu 1 bulan. Sehingga hal demikian tetap bisa kita dukung lah menurut saya. Jangan sampai kita gara-gara krisis, kemudian kita survival mode-nya terlalu tinggi. Ya. Sehingga akhirnya bisa lupa. Dan kemungkinan besar lupa loh menurut saya. Apalagi sekarang kebaktian online kan. Ya toh? Online habis kebaktian kita lupa. Kita lupa apa? Lupa persembahannya. Ya toh? lupa persembahannya. Iya. Jadi ya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis saja di komen, karena kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan Anda pada malam hari ini. Nah, Pak Girno, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu katanya di Alkitab itu paling banyak sekali ngomong bersinggungan selalu dengan masalah uang. Katanya begitu, Pak. Ada yang bilang begitu. Selalu ngomong masalah uang tuh porsinya tuh presentasinya lebih banyak
daripada ngomong hal yang lain-lain. Menurut pengamatan Pak Kirno, apakah juga begitu? Dan kira-kira kalau begitu, kenapa itu, Pak? Howard Hendrickson itu punya datanya loh ya. Dia punya angkanya. 38 perumpamaan Tuhan Yesus. 16 diantaranya itu bicara tentang uang, dia bilang ya. Lalu kemudian dia punya data, ayat dan sebagainya. Saya punya satu daftar list, yaitu semua ayat di Alkitab yang bicara soal uang. Bayangin ada orang ngumpulin kayak gitu loh. Saya juga heran, ada orang kerjanya kayak gitu. Ngumpulin semua ayat tentang uang, dikumpulin bikin listnya. Saya dapat listnya, oke? Ada 2.350 ayat. Ya. Nah, sekarang coba bayangkan dengan hidup manusia, oke? Hidup manusia itu waktunya dihabiskan untuk nyari duit, ya, untuk mikirin gimana nyari duit, untuk nyimpan duit, belanjain duit, menggandakan duit. Hidup kita ini berpusat pada duit, terus terang. Berita di koran tuh apa? Ekonomi bicara duit. Ya kan? Semua itu sekarang akhirnya semuanya itu adalah uang, 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 uang. Jadi kalau Tuhan Yesus itu banyak bicara soal uang, karena dia banyak bicara tentang kehidupan, otomatis akan bicara tentang uang. Ya. Maka menurut saya begini, ini kan di gereja ini ada dua ekstrim yang tidak bagus. Satu, terlalu banyak bicara soal uang. Nomor dua, nggak pernah bicara soal uang. Dua-duanya salah. Ya. Nah, cuman memang penekanannya adalah tentu banyak orang komplain lah ya bahwa apa namanya ini gereja terlalu banyak bicara soal uang dan sebagainya. Saya kira apa yang Tuhan Yesus ajarkan menggambarkan kehidupan. Ya, banyak bicara soal uang karena memang hidup kita berpusat pada yang namanya uang. Jadi menggambarkan apa yang terjadi. Prinsip keuangan Alkitab itu sangat menolong sekali menurut saya. Kalau kita bisa jalani itu akan sangat luar biasa. Karena Yesus ajar kita banyak hal tentang uang. Contoh ya, contoh. Saya contoh dulu ya. Silakan Pak. Tadi sore, istri saya itu nelpon ke, jadi saya punya kakak ipar ya. Kakak ipar saya buka toko di Mangga 2. Jadi dia, kemudian kan dipanggil Tuhan ya, Maret kemarin. Jadi saya selama berbulan-bulan itu toko nggak terlalu diurus. Ketika kita buka toko itu ternyata apa tahu nggak? Itu baju udah dimakan, digigit sama tikus. Nah, itu yang Tuhan Yesus katakan kan. Kalau kamu taruh harta di bumi, itu kan dimakan katanya. Mengat ya Pak. Mengat itu. Karat merusakkannya lah. Ya kayak gitulah. Jadi kita taruh duit di mana itu penting sekali menurut saya. Di sorga atau di dunia. Ya. Uang tidak bisa kita bawa ke sorga. Tapi bisa dikirim duluan. Ya. Waktu berangkat nggak bisa bawa. Tapi bisa dikirim dari sekarang nih. Ya. Simpanlah hartamu di sorga kan katanya berarti bisa di sana. Cuma jangan waktu mau berangkat itu bawa. Bisa. Sebelum berangkat kirim dulu aja. Ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ini Pak. Jadi pertanyaan pertama nih dari Bapak Budi nih, apakah boleh menggunakan uang hasil dari usaha yang tidak jujur, yang penting untuk membantu penjangkauan jiwa-jiwa? Nah, ini similar juga Pak dengan satu kejadian yang pernah saya alami. Ini rekan waktu saya masih di Jawa Tengah dulu itu pernah cerita Pak. Ini kejadian nyata ini ya. Satu grup pengusaha ini di sebuah gereja ini minta, ya mungkin pendetanya nggak tahu ya, minta didoakan, katanya mau liburan. Didoakan Pak oleh gembalanya, ya kan, selamat apa bersuka cita bla 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 bla. Nah ternyata liburannya kemana nih Pak? Liburannya ternyata itu mereka naik kapal pesiar di lautan internasional, di judi di sana. Judi. Jadi judi itu kemudian dipakai untuk kasih perpuluhan ke gereja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada masalah seperti pertanyaan pertama tadi, Pak. Bagaimana kalau uang yang didapat dengan hasil nggak halal ya? Iya, seperti itu. Ya tentu gembalanya nggak tahu ya, pendetanya nggak tahu dari mana. Tapi kalau mungkin ada loh Pak, karena ya ini kita sama-sama tahu ya, beberapa waktu yang lalu ya KPK juga ngomong kan bahwa pencucian uang ini kan banyak terjadi di lembaga-lembaga keagamaan. Ini kan sebuah peringatan. Kira-kira gimana Pak Kirno?
Itu di Meksiko itu banyak sekali, ada beberapa gereja yang dibangun dengan uang oleh para bos narkoba ya. Udah ketahuan duitnya dari mana lah ya. Nah, tapi sekarang kita ini ingin bertanya pertanyaan Pak Budisan tadi itu menarik karena itu menggambarkan suatu pergumulan yang real nyata zaman ini. Lalu apa jawaban Alkitab? Menurut saya jawaban Alkitab itu bisa diambil dari ceritanya Nuh ketika keluar dari kapal. Ya, habis hujan udah turun, hujan udah berhenti maksudnya. Kemudian dia kan mendarat. Lalu dia kasih persembahan sama Tuhan. Dia kasihnya itu binatang yang apa? Binatang yang tidak haram. Binatang haram dia nggak persembahkan. Ya. Jadi dia ambil binatang yang tidak haram, dia persembahkan kepada Tuhan. Lalu katanya Tuhan mencium persembahan tersebut. Dan Tuhan hatinya senang. Ya. Jadi saya merasa berdasarkan cerita Nuh tadi, boleh kita dengan safe mengatakan bahwa baiknya uang untuk apapun juga didapat dengan halal lah. Ya, jangan sampai ini jadi pembenaran bahwa saya boleh berbuat ini karena kenapa saya pakai buat jiwa-jiwa. Jadi lebih baik kita entah kita pakai itu duit untuk penginjilan atau enggak pun mestinya kita pakai cara yang benar lah. Ya. Begitu. Saya rasa begitu. Ya. Jadi tujuan tidak boleh menghalalkan cara, Pak ya, segala cara. Caranya, ya. Betul. Iya, betul. Itu nanti bisa terjebak ekstrim-ekstrim berikutnya itu. Iya. Oke, Pak, ini ada yang ngomong begini, awesome katanya, uang bisa dikirim dulu ke surga nih. Nah ini hati-hati kami salah paham ini. Mungkin perlu di-clearkan lagi, Pak Gino. Maksudnya bagaimana? Tuhan Yesus itu mengatakan begini, dia berkata demikian di Matius pasal 5 ya. Janganlah kumpulkan harta di bumi. Ya. Kumpulkanlah harta di surga. Jadi ada dua lokasi penyimpanan uang kita, ya toh, di bumi atau di surga. Tapi kalau di bumi katanya nggak bagus, akan dimakan ngengat lah, karat dan lain sebagainya. Ya, inflasi dan sebagainya, Pak ya, ngengatnya. Iya. Jadi saya saya taruh harta saya di surga. Tapi itu jangan dipahami bahwa ketika saya sampai surga itu tetap punya saya gitu. Yang kiriman gua mana nih? Oke? Nggak demikian, nggak mengatakan bahwa kemudian wah sampai sana rumah kita lebih gede. Kenapa? Karena kirimannya saya lebih gede dari sini. Ya. Kan bukan itu, intinya kan bukan itu. Intinya saya anjurkan kepada kita. Oke? Supaya gini loh, jangan sampai harta itu ada di hati kita. Harta itu cukup di dompet kita aja. Sekalipun antara dompet dengan hati kan dekat sekali. Iya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kata orang jamalah dompetnya, Anda menjamah hatinya. Atau kebalikannya, Pak. Ya. Jamalah hatinya karena dompetnya bisa juga sih. Iya. Nah, jadi karena itu adalah penting untuk kita memahami bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan taruhkan hartamu di sorga itu, dia itu menekankan sekali supaya hati kita itu benar gitu loh, ya, hati kita itu benar. Hati kita jangan sampai jadinya ke harta. Ya. Jadi menaruhkan harta di sorga itu adalah menjauhkan itu harta dari hati kita. Ya. Sehingga uang itu kita pakai untuk kerajaan Allah, untuk hal demikian gitu. Ya. Nah, sehingga kita tidak menyembah mammon. Karena buat saya Lukas 16 itu intinya ada pada 13. Kamu tidak bisa mengabdi kepada tua-tua. Ya. Nah, yang satu ini perlu dikasih tahu nih. Karena begini, maksudnya begini. Kalau soal kamu kalau jadi Kristen, kamu nggak boleh lagi ke dukun, kuasa gelap, itu udah nggak usah diajar lah, udah tahu lah. Ya, kayak gitu-gitu udah tahu lah. Tapi khusus yang satu ini perlu dikasih tahu. Kamu nggak bisa ngabdi kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kita nggak sadar. Oh, di sini ini nih, dalam hati saya ini sekarang udah bukan lagi Allah yang duduk di sini, bertata di sini, tapi sudah mamon. Maka kita perlu hati-hati, terus-menerus ngecek. Gitu. Nah, salah satu cara ngecek menurut saya kita bicara soal ini malam ini supaya orang diingatkan lah ya. Iya. Oke, hati-hati. Gitu. Ya. Tadi ada yang tanya via WA Pak tadi sore. Jadi pertanyaan. Kita kan masih manusia. Kita ini kan masih hidup di dunia, hidup yang menjejak bumi, begitu ya, realistis. Bulan sehari-hari dan semuanya itu pasti berkaitan dengan uang semuanya. Terus
Ya. bagaimana kita batasannya apa, Pak? Batasannya apa? Apa namanya? eh, Contoh kejujuran di dalam dunia kerja itu dalam di masyarakat ya. Itu apa? Batasannya kadangkala itu agak sumir gitu, Pak. Kata pertanyaan tadi. Memang contoh ya. Pegawai Coca-Cola, oke, ketemu sama pegawai Pepsi, oke, kan musuh bebuyutan tuh. Oke, terus yang Coca-Cola bilang gini, bro, you kan Kristen, you mesti jujur dong. Tolong kasih tahu sama saya rahasia perusahaan kamu. Itu kan nggak boleh. Jangan cerita dong, lu kok nggak jujur, lu mesti jujur, kata Alkitab pada ayatnya lagi kan. Jadi saya setuju bahwa dalam hal demikian, kalau orang mesti memperhatikan yang namanya konteks. Tapi kita terus terang mengakui, kita belajar sekarang bukan dari dalam gereja lagi, tapi anak-anak dunia, oke? Yeah. Anak-anak dunia, itu apa itu? Yang namanya orang dagang, jujur itu nomor satu. Kalau kamu dagang nggak jujur, siapa mau dagang sama kamu? Orang-orang yang punya kelas sampai atas itu adalah orang-orang yang bisa dipegang omongannya. Katakanlah para konglomerat kita, mereka itu dikenal. Kalau ada apa-apa cukup jabat tangan. Deal, oke, handshake, udah, deal. Jadi, nggak bakal mereka itu bantah, nggak bakal mereka berkelit, nggak. Deal is a deal. Jaga nama baik. Hal semacam itu kita bisa belajar dari mereka. Mereka orang-orang yang kalau soal jujur itu sangat amat. Ya, kalau soal yang namanya antar pribadi itu, dalam soal demikian mereka bisa dipegang omongannya. Nah, jadi jujur itu penting. Ya. Saya katakan ini, bukan saja bicara konteks rohani, tapi yang non-Kristen maksud saya ya, kalau non-Kristen pun akan mengatakan bahwa jujur itu penting sekali. Ya. Nah, jadi karena itu usahakanlah dalam bisnis kita ini nggak nipu. Contoh tadi Pepsi Cola sama Coca-Cola itu, oke, ya, itu kalau si pegawai saya jangan sampai dimarahin orang Coca-Cola ya, oke, gitu, oke, di balik pun boleh lah, oke. Tapi intinya si yang satu diminta buka rahasia dengan alasan lu mesti jujur dong sama gua. Dia bilang oke, saya jujur, tapi yang satu ini beda, ya kan? Yang satu ini kan bicara tentang membuka sesuatu yang memang sudah disuruh rahasia kan, saya juga mesti ya, jadi demikianlah sejujur mungkin, ya toh. Ketika kita dagang, ya kan, jangan sampai gini lah, ya toh, orang nanya, ini harganya berapa nih? Bilang, ini 2 juta. Mahal amat. Oh, mahal. Saya nggak ambil untung, tahu nggak? Jangan bilang nggak ambil untung, gitu maksud saya. Tapi ambil untung. Iya dong? Iya bilang aja ya dong. Ya. Price list. Aku ada price list. Ini ada price list-nya lah. Ya, begitu. Jadi saya rasa soal kejujuran itu penting sekali. Memang betul kita hidup di dunia ini. Ya. Maka kita perlu bijak. Bijaksana itu penting. Hieronymus tadi itu. Penting, ya toh. Penting. Tapi orang di luar sana mengajar kepada kita tentang pentingnya namanya kejujuran. Ya, nggak nipu orang lah, paling kayak gitu lah. Oke Pak, ini ada 2 pertanyaan sebetulnya. Ini mungkin bukan inti pembahasan, tapi mungkin berkaitan. Yang pertama tadi yang ada di saya itu tentang bagaimana kita itu membuat di dalam pelaporan perpajakan ya. Itu kan nanti pasti melibatkan konsultan. Nah, itu kan mesti ada pengaturan. Itu bagaimana tentang kejujuran dalam konteks itu. Nah, yang kedua, mungkin yang tadi ada di pertanyaan kita ini adalah tentang perpuluhan tuh, Pak. Kalau ditunda, dialihkan untuk membantu saudara yang kurang, gimana Pak kira-kira? Oke, kita bicara soal pajak dulu ya. Oke. Saya punya konsultan pajak. Yang satu hari bilang sama saya gini, Pak Sukirno, oke, saya baru bertobat. Dia baru bertobat. Saya baru bertobat, Mas. Kan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jadi mulai sekarang, saya tidak mau aneh-aneh lagi. Saya bilang, saya bersyukur sekali. Karena saya selama ini juga nggak pernah suruh kamu aneh-aneh. Oke? Simpel sekali. Ya, saya nggak pernah aneh-aneh. Oke? Saya bilang, apa yang memang kita mesti lakukan, bagian kita. Lakukan itu. Jelas sekali saya bilang, clear. Iya, maksud saya, kalau ada teman-teman, saya ketemu sama Bapak aja, karena Bapaknya hamba Tuhan soalnya. Teman-teman, sekalipun Kristen, suruh saya aneh-aneh terus katanya. Jadi saya sekarang nggak mau lagi aneh-aneh. Ya. Oke, good. Saya bilang, saya senang karena Anda punya nurani jadi baik. Nah, jadi saya bayar pajak, oke? Tapi saya juga ngerti, di pajak itu ada hukum-hukum yang sifatnya loophole.
Ya. Ya, ada tuh bolongnya karena aturan nggak sempurna. Ya. Dimanfaatin sebagai celah seperti itu. Yang saya selalu, saya dulu pernah punya usaha, ngurusin usaha di Singapura ya, Ya. usaha Ya. punya keluarga. Ha. Nah, waktu itu saya ada urusan sama pajak. Maksudnya selalu akan ada urusan sama pajak karena laporan pajak. Dan orangnya bilang gini, Anda tenang saja, dia bilang, oke, hukum Singapura itu, di sini ada loophole-nya, dan itu oke, pemerintah juga tahu, pemerintah juga nggak apa-apa, lu pakai aja gitu. Ya, sampai nanti sekian tahun lagi, undang-undang dia ubah. Jadi tenang, ini tidak melanggar hukum. Nah, sebenarnya saya pengen dengar kata itu, tidak melanggar Hukum. hukum. Ya. Selama itu tidak melanggar hukum, saya bilang jalankan, itu aja yang paling penting buat saya. Yes. Saya anjurkan orang untuk membayar pajak sejujurnya. Kenapa? Karena itu kewajiban kita sebagai warga negara, sudah firman Tuhan. Ya. Ya. Itu. Ya. Yang kedua tadi Pak, bagaimana perpuluhan saudara? Ya, ini adalah sesuatu topik yang kita tahu sangat amat gini. Bukan soal perpuluhan lah. Uang adalah topik yang emosional. Oke, bisa bikin orang emosi tuh. Kalau ngomong itu tuh. Ya. Tapi kok pendapatnya berbeda. Termasuk malam ini emosi nih, Pak. Iya. Ya. Saya pada intinya begini, oke. Saya nggak pernah terlalu menekankan yang namanya perpuluhan. Ya. Kenapa? Saya percaya perpuluhan, saya baru perpuluhan, tapi saya pengen ngomong begini. Saya pengen ngomong bahwa begini, akhir itu kembali ke hati orang lah. Ya. Ya nggak, hati masing-masing lah. Saya selalu bilang sama orang gini, orang bilang gini, sebenarnya bukan soal ini Pak, kita kan perjanjian baru 100%. Jawaban saya simpel sekali. Kalau 100%, kenapa kamu ribut yang 10%? Ya nggak? Kalau kamu bilang 100%, ini cuma ngomong 10%, ya kenapa ribut? Ya mestinya bilang, jangan 10% dong, minta 30 dong. Nggak pernah loh, nggak pernah ada kayak gitu. Nggak pernah ada yang bilang, Bapak ngajar nggak benar cuma 10%. Kita minta Bapak ngajar 30%. Kalau bisa 100%. Enggak. Oke. Ya. Tapi semua kembali kepada hati. Nah sekarang pertanyaannya yang tadi itu, oke? Apakah bisa nggak? Anjuran saya adalah sebisa mungkin Anda tetap melakukan apa yang Anda lakukan kepada Tuhan. Ya, dalam perpuluhan. Nolong saudara, gimana caranya supaya kalau bisa tidak mengganggu itu. Ya, karena kalau kita meyakini itu adalah memang bagiannya Tuhan. Ya, bagiannya Tuhan. Kalau ditanya kenapa 10%, saya juga nggak tahu. Bisa aja Tuhan bilang 20%, 50%, bisa aja. Tapi dia bilang 10, ya udah. Mari kita memberikan apa yang memang kita rasa adalah haknya Tuhan. Mengembalikan kepada Dia lah. Ya. Jadi itu anjuran saya. Sekali lagi, yang saya katakan ini, banyak sekali bergantung kepada masing-masing pribadi, situasi nurani, dan sebagainya. Ini guidance secara umum ya. Saya hanya menekankan ini tidak menjadi suatu dogma atau apapun juga. Kadang-kadang tiap gereja juga beda-beda. Ada gereja yang nggak tekankan, ada yang nggak mengajarkan, ada yang mengharapkan perpuluhan, dan lain sebagainya. Saya pikir masing-masing orang punya pandangan sendiri. Ini akan terus, debat soal perpuluhan akan terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ini kembali ke hati dah, Pak ya, tentang kembali ke hati, saya rasa kembali ke hati. Itu kembali ke hati. Iya. Ya, saya kira pertanyaan terakhir ini juga terjawab dengan sendirinya ya. Kalau dulu 20%, sekarang hanya bisa 10 karena situasi tidak memungkinkan, bagaimana? Ya itu kembali ke Tuhan minta lebih dari 10 kan ya. Iya, betul. Jadi saya pikir nggak apa-apa ya. Iya. Yang penting hati kita aja lah. Begitu. Ya, oke, puji itu. Nah, Pak Gino, saya simpulkan beberapa hal yang kita bicarakan hari ini yang merupakan strong point dari Pak Sukirno adalah tentang perumpamaan ini adalah kita harus belajar untuk bijak untuk masa depan. Ya, bijak untuk mengatur masa depan, Pak ya, dari belajar dari bendahara ini. Lalu yang kedua, karena Allah itu juga Allah yang punya planning, maka kita pun punya planning. Kita tidak boleh mengalir. Mengalir itu ada tempatnya, ada proporsinya. Iya, betul. Kita harus punya planning, sekalipun nanti memang keputusan Tuhan yang terlaksana, tapi manusia tetap harus punya planning. Lalu yang ketiga adalah kita juga harus belajar untuk menata, untuk masa depan. Belajar dari situasi yang sekarang ini untuk menyambut situasi sulit yang mungkin pasti akan terjadi ke depan nanti. Ya, karena Alkitab juga sudah ngomong seperti itu. Hari-hari terakhir ini masa-masa sukar akan terjadi. Akan selalu terjadi.
Iya. Lalu kemudian yang terakhir kita harus jadi orang yang murah hati dan menggunakan mamon itu untuk maksud-maksud kerajaan Allah. Ya. Itu hal yang Iya, Pak. penting saya kira malam hari ini Betul. ada perumpamaan itu. Betul. Mungkin closing statement dari Pak Sukirno sebelum kita selesai karena sudah hampir 1 jam Pak, tinggal sedikit lagi. Oh, ya, nggak berasa ya? Nggak kerasa. Ada Nggak closing berasa. statement dari Nggak Pak berasa. Sukirno. Ya, saya ingin menekankan selalu cerita dari Esther ya. Ketika Mordekai datang ke Esther dan mengatakan kita dalam bahaya, kamu tolong bicara sama raja. Dia kan bilang begini, saya jangan deh, saya kok ngomong sama raja, saya bisa mati. Ya. Karena saya udah 1 bulan nggak dipanggil raja nih. Kayaknya udah punya yang baru nih ya. Kayaknya favoritnya udah ganti nih, ya toh. Udah sebulan nggak dipanggil saya. Dan mereka menjawab begini, kamu jangan kira kamu kalau nggak nolong gitu, kamunya selamat. Keselamatan bagi bangsa Yahudi akan datang dari sumber lain, tapi kamu mati duluan. Terus dia ngomong gini, siapa tahu justru untuk masa sekarang inilah kamu jadi ratu. Oke, nah prinsip ini yang terakhir ini. Ketika seorang diberkati Tuhan, dia mesti bertanya, untuk apa? Oke, Esther jadi ratu, dia mesti bertanya, untuk apa saya jadi ratu? Nah, seorang diberkati Tuhan dalam masa-masa di mana orang sudah dapat berkat berlimpah sekali, dia mesti nanya, untuk apa? Termasuk nanti setelah COVID selesai, dia diberkati Tuhan lagi, dia mesti nanya, untuk apa? Nah, itulah yang saya ingin tekankan kepada saudara-saudara yang hari ini ikuti live ini. Ya. Tanyakan kepada Tuhan, kenapa kita diberkati oleh Tuhan? Ya. Begitu. Ya. Dan biar itu jadi perenungan hati setiap orang, Mbak ya, malam hari ini ya. Iya. Untuk jujur di hadapan Tuhan. Hati nurani kita jujur di hadapan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Pak, berdoa buat kita semuanya malam hari ini. Akhiri. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk malam ini Bapak Surgawi. Hamba menyerahkan setiap orang yang ikut dalam acara ini malam ini Tuhan. Memohonkan supaya Tuhan Engkau menyatakan berkat-Mu atas hidup kami. Karena tak seorang pun dari kami yang tidak butuh berkat daripada Tuhan. Kami semua perlu berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Maka dari sorga, nyatakanlah berkat-Mu atas kami semua. Sebagian kami hadapi tekanan di bidang keuangan, sebagian kami lagi Tuhan mengalami tekanan di bidang yang lain, tapi apapun tekanan dalam hidup kami berdoa Tuhan boleh menyatakan pertolongan-Mu atas kami semua. Cukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Dari makan kami, minum kami, sampai semua sisi rumah kami. Karena Engkau Tuhan adalah sumber pertolongan kami. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Ulurkan tangan-Mu dan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Yesus. Amin. Ya. Pak Sukirno, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama. Ya, salam buat Ibu, anak-anak semua, jemaat semua. Tuhan berkati, Pak. Iya, Tuhan berkati ya. Oke, sip.